Teori kritis itu bukanlah sesuatu teori ilmiah bagaimana dikenal secara luas dikenal di kalangan publik akademis. Teori kritis sebagai kritik ideologi mengemban tugas untuk membuka kedok ideologis dalam positivisme. Yang pertama adalah teori kritis bersifat historis, kedua bersifat kritis, ketiga menggunakan metode dialektis, yang keempat adalah teori kritis adalah teori dengan maksud praktis. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelson Tan Sukinasi dari program studi ilmu politik dengan NIM 174221066. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kritis dari Jürgen Habermas seperti itu. Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Habermas, teori kritis itu bukanlah sesuatu teori ilmiah sebagaimana dikenal secara luas dikenal di kalangan publik akademis dalam masyarakat kita. Habermas itu juga menuliskan teori kritis sebagai suatu metodologi yang berdiri di dalam ketegangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan atau sosiologi. Dalam ketegangan itulah dimaksudkan bahwa teori kritis tidak berhenti pada fakta objektif seperti yang dianut teori-teori positivis. Teori kritis hendak menembus realitas sebagai fakta sosiologis untuk menemukan kondisi-kondisi yang bersifat transendental yang melampaui data empiris seperti itu. Kemudian dengan kutub ilmu pengetahuan dimaksudkan bahwa teori kritis juga bersifat historis dan tidak meninggalkan data yang diberikan oleh pengalaman kontekstual. Dengan demikian, teori kritis tidak hendak jatuh pada metafisika yang melayang-layang. Teori kritis merupakan dialektika antara pengetahuan bersifat transcendental dan yang bersifat empiris seperti itu. Dalam konteks masyarakat industri maju, teori kritis sebagai kritik ideologi mengemban tugas untuk membuka kedok ideologis dalam positivisme. Positivisme bukan sekedar pandangan positivistis mengenai ilmu pengetahuan, melainkan jauh lebih luas lagi. Positivisme sebagai cara berpikir yang menjangkiti kesadaran masyarakat industri maju. Dalam keseluruhan keprihatinannya atas permasalahan rasionalitas zaman ini, dapat dikatakan bahwa teori kritis mengarahkan diri pada dua taraf yang berkaitan secara dialektif. Pada taraf teori pengetahuan, teori kritis berusaha untuk mengatasi saintisme atau positivisme. Dan kalau di taraf teori sosial, teori kritis atau kritik itu dibidikkan ke arah berbagai bentuk penindasan ideologis yang melestarikan konfigurasi sosial masyarakat yang represif seperti itu. Jürgen Habermas adalah sosok filsuf juga pewaris pemikiran mazhab Frankfurt. Pemikirannya cukup rumit dan syarat dengan rujukan metafora yang sangat filosofis. Teori kritis juga mampu membongkar kedok rasionalitas pencerahan yang disebut rasionalitas instrumental. Itu telah gagal mencapai tujuan emansipatifnya, yaitu membebaskan manusia dari perbudakan serta membangun kehidupan masyarakat independen atau berdiri sendiri atau berdikari juga bisa, yang bebas untuk mengatur kehidupan sosialnya sendiri. Kegagalan teori kritis generasi pertama lebih disebabkan terperangkapnya atas teori filosofis dari Karl Marx yang mereduksi manusia hanya sebagai manusia pekerja. Kemudian Jürgen Habermas muncul sebagai pembaharui atau bersifat membaharui teori kritis yang dari Karl Marx tadi dengan membaharui konsep paradigma komunikasinya. Hal ini begitu nampak dengan langkah-langkah Habermas yang melakukan dialog Habermas dengan Foucault tentang kekuasaan, dengan Parson tentang krisis sosial, dengan Popper mengenai falsifikasi, dan yang terakhir bagaimana Habermas merumuskan hermeneutika kritis yang mengadopsi psikoanalisa untuk menggabungkan explanation dan understanding yang mengarah kepada metode refleksi diri. Pada hakikatnya, teori kritis memiliki 4 karakter utama. Yang pertama adalah teori kritis bersifat historis, kedua bersifat kritis, ketiga menggunakan metode dialektis, yang keempat adalah teori kritis adalah teori dengan maksud praktis, yaitu teori yang mendorong atau memaksa transformasi masyarakat dan hanya mungkin dia lakukan dalam praksis. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.